mudah sekali kalau kita perhatikannya dengan sungguh-sungguh, pasti bisa ya. Ini cara menulis huruf dengan sambung ya. Seperti ada lagi goin, ini ha, rawahu, ini misah, bentuk sendiri. Ini kalau di awal kata ha kaza, tuh disambung ha kaza. Ha di tengah-tengah bahjatun, nih ha ya, bisa disambung di tengah-tengah. Kalau di akhir seperti ini kafahu baitihi. Nah, selesai penjelasannya. Perhatikan ya contohnya ya. Nanti kakak kasih latihan mencari contoh satu persatu. Nih, kalau nomor 1 ada di Iqra 3 halaman 21 ya. Ini Iqra 3 halaman 21. Contohnya ada di situ. Banyak ya. Boleh cari yang ada alifnya, dal, za, ro, zai, dan waw. Yang nomor 2 contohnya ada di Iqra 6 halaman 24 atau halaman 25. Contoh yang ketiga halaman 10 Iqra 2. Banyak ya, di Iqra 2 banyak seperti ini contohnya. Terus nomor 4 di halaman 12 Iqra 3, cari ya. Boleh cari yang bentuk sendiri seperti ini. Jadi contohnya satu-satu. Kamu boleh pilih bentuk di awal kayak gini ya. Nggak usah semuanya. Jadi salah satu aja ya. Contohnya ya. Oke, terima kasih. Dalam Al-Quran terletak huruf hamzah adalah sebagai berikut. Contohnya berdiri sendiri. Nih, yasya'u, panjang nih bacanya ya. Hamzah ini berdiri sendiri, nggak bisa disambung sama alif ini ya. Ja'a, nih ja'a, tuh ya. Ini dipisah, dia berdiri sendiri. Contoh yang kedua, di atas atau di bawah alif, seperti pada kata di asma'i, panjangnya 2 harokat. Nih, hamzahnya berdiri sendiri ya. Di atas ya, nih biasanya ada di Iqra atau di Al-Quran seperti pada kata yastahzi'u, ya-nya nggak ada titiknya tetapi ada hamzahnya. Ini berdiri sendiri juga ya. Nah, ini contoh huruf yang tidak dapat dirangkai, yang tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Dia berdiri sendiri. Ada lagi, ada huruf wawu tapi di atasnya ada hamzah. Haula'i yu'minuna. Tuh, wawu di atasnya ada hamzah. Ini bisa dijadikan contoh juga ya. Huruf yang tidak dapat dirangkai dengan huruf sebelumnya. Nih, ini juga bisa sendiri tuh ya. Nggak bisa disambung sama huruf lam. Nah, yang ketiga, huruf yang dapat dirangkaikan dengan huruf sebelumnya maupun sesudahnya. Nih contohnya. Ini huruf di tengah-tengahnya ada ba. Dia bisa disambung sama huruf awal, hablun. Nih, huruf sebelumnya bisa disambung dan huruf setelahnya atau sesudahnya bisa disambung. Jadi sambung semua, hablun. Ini contohnya ada di Iqra 2 ya, banyak ya. Seterusnya nih sampai ya. Tuh, huruf sa. Sebelumnya bisa disambung sama ma, setelahnya juga bisa disambung, masalun. Jadi bisa disambung tiga-tiganya. Nah, ini contoh perubahan bentuk ya, yang ketiga. Yang terakhir, huruf hijaiyah yang mempunyai bentuk sendiri-sendiri pada setiap posisi dalam satu kata. Contohnya huruf ain, goin, ha. Kalau bentuk berdiri sendiri ada huruf ain. Nih, sendiri ya, pisah, doa. Tuh, kalau bentuk di awal kata, nih bisa disambung tiga-tiganya, alima. Ya, ini di awal tuh ainnya. Bentuk di tengah kata, ainnya ada di tengah-tengah. Kalau di tengah seperti ini, maklumun. Ini bisa disambung semua. Bentuk di akhir kata, bai'a. Nih akhir ya. Gampang kan? Ya, mudah sekali kalau kita. Teman-teman, hari ini kita belajar tajwid, menulis kata-kata secara bersambung. Nah, perubahan bentuk huruf itu dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, huruf-huruf yang hanya dapat dirangkaikan dengan huruf sebelumnya dan tidak dengan sesudahnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah contohnya nih, alif, dal, ro,
zai, waw. Nah, contoh yang pertama alif, malun. Nah, ini alif tengah-tengah nih, dia disambung sama huruf sebelumnya nih ma. Ini ma, ini alif. Nah, setelahnya itu lam, dia nggak bisa disambung, jadi bacanya panjang, malun. Paham kan? Ya, huruf yang bisa disambung sama huruf sebelumnya ini ma, disambung sama huruf alif disambung, tapi tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Sesudahnya itu ini huruf lam, dia nggak bisa disambung, jadi bacanya panjang nih, malun. Ya, itu contoh yang alif. Huruf dal, madiana. Ini huruf sebelum huruf dal itu ada ma, jadi sambung sama huruf ma, mad, yana. Nah, setelah huruf dal, nah ada huruf ya, dia nggak bisa disambung, jadi dal ini bisa disambung sama huruf awal aja. Ya, huruf yang disambung sebelumnya, tapi tidak bisa disambung huruf dengan setelahnya. Nih, huruf ya setelah huruf da tuh nggak bisa disambung. Zal, ya zahabu. Nih, huruf setelah za, nih setelah ja nih ha nih. Sebelum za nih ya zahabu. Ini bisa disambung, ya sama za bisa disambung. Tapi setelahnya ini nggak bisa disambung, za sama ha nggak bisa disambung. Nah, itu yang pertama ya. Seterusnya seperti itu ya. Jadi bisa disambung sama huruf sebelumnya dan tidak bisa disambung sama huruf setelahnya nih ya. Huruf setelahnya nggak bisa disambung. Nah, terus yang kedua, huruf yang tidak dapat dirangkaikan dengan huruf sebelumnya maupun dengan sesudahnya, yaitu huruf hamzah. Dalam Al-Quran terletak huruf hamzah adalah sebagai berikut. Contohnya, berdiri sendiri nih, yasya'u, panjang nih bacanya ya. Hamzah ini berdiri sendiri, nggak bisa disambung sama alif ini ya. Ja'a nih, ja'a tuh ya, ini dipisah, dia berdiri sendiri. Contoh yang kedua, di atas atau di bawah alif, seperti pada kata di asma'i, panjangnya 2 harokat nih, hamzahnya berdiri sendiri ya. Di atas ya, nih biasanya ada di ikro atau di Al-Quran, seperti pada kata yastahzi'u, ya-nya nggak ada titiknya tetapi ada hamzahnya, ini berdiri sendiri juga ya. Nah, ini contoh huruf yang tidak dapat dirangkai, yang tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya, dia berdiri sendiri. Ada lagi, ada huruf wawu tapi di atasnya ada hamzah, haula'i yu'minuna, tuh wawu di atasnya ada hamzah, ini bisa dijadikan contoh juga ya. Huruf yang tidak dapat dirangkai dengan huruf sebelumnya. Nih, ini juga bisa sendiri tuh ya, nggak bisa disambung sama huruf lam. Nah, yang ketiga, huruf yang dapat dirangkaikan dengan huruf sebelumnya maupun sesudahnya. Nih contohnya, ini huruf di tengah-tengahnya ada ba, dia bisa disambung sama huruf awal, hablun. Nih, huruf sebelumnya bisa disambung dan huruf setelahnya atau sesudahnya bisa disambung, jadi sambung semua, hablun. Ini contohnya ada di Iqra 2 ya, banyak ya. Seterusnya nih sampai ya. Tuh, huruf sa sebelumnya bisa disambung sama ma, setelahnya juga bisa disambung, masalun. Jadi bisa disambung tiga-tiganya. Nah, ini contoh perubahan bentuk ya, yang ketiga. Yang terakhir, huruf hijaiyah yang mempunyai bentuk sendiri-sendiri pada setiap posisi dalam satu kata. Contohnya huruf ain, goin, ha. Kalau bentuk berdiri sendiri ada huruf ain, nih sendiri ya, pisah, doa. Tuh, kalau bentuk di awal kata, nih bisa disambung tiga-tiganya, alima. Ya, ini di awal tuh ainnya. Bentuk di tengah kata, ainnya ada di tengah-tengah. Kalau di tengah seperti ini, maklumun. Ini bisa disambung semua. Bentuk di akhir kata, bai'a. Nih akhir ya. Gampang kan? Ya, mudah sekali kalau kita perhatikannya dengan sungguh-sungguh, pasti bisa ya. Ini cara menulis huruf dengan sambung ya. Seperti ada lagi goin, ini ha, rawahu, ini misah.
bentuk sendiri. Ini kalau di awal kata hakaza, tuh disambung hakaza. Ha di tengah-tengah bahjatun. Nih ha. Ya, bisa disambung di tengah-tengah. Kalau di akhir seperti ini kafahu baitihi. Nah, selesai penjelasannya. Perhatikan ya contohnya ya. Nanti kakak kasih latihan mencari contoh satu persatu. Nih, kalau nomor 1 ada di Iqra 3 halaman 21 ya. Ini Iqra 3 halaman 21. Contohnya ada di situ. Banyak ya. Boleh cari yang ada alifnya, dal, za, ro, zai, dan waw. Yang nomor 2, contohnya ada di Iqra 6 halaman 24 atau halaman 25. Contoh yang ketiga halaman 10 Iqra 2. Banyak ya. Di Iqra 2 banyak seperti ini contohnya. Terus nomor 4 di halaman 12 Iqra 3. Cari ya. Boleh cari yang bentuk sendiri seperti ini. Jadi contohnya satu-satu. Kamu boleh pilih bentuk di awal kayak gini ya. Nggak usah semuanya. Jadi salah satu aja ya. Contohnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, ini muat jama. Halaman di sini. Kan ini tinggal segini. Muat jama. Kakak nggak mau di buku ini. Mama kasih ya, Ma. Hijaiyah yang menyandang harakat fathah tegak atau harakat kasroh tegak dan doma terbalik itu dibaca panjang. Nih contohnya nomor 1. Fathah tegak, apabila ada fathah tegak di atas huruf hijaiyah dibacanya panjang. A. Ya, dibaca panjang. Contohnya sobirun. Karena ini huruf so, jadi o-nya ada 2. Sobirun. Ya. Kalau syakirun nih, syakirun, syakirun. Jadi sa-nya ada 2, a-nya ada 2. Syakirun. Nah, ini kan huruf hijaiyah. Apabila ada baris fathah tegak seperti ini, bacanya panjang. Sobirun. Sama ya, ini juga sama. Fathah tegak dibacanya syakirun. Oke, sekarang lanjut nomor 2. Kasroh tegak. Apabila ada huruf hijaiyah berharakat kasroh tegak, itu dibaca panjang juga. Baca i. Contohnya bihi. Nih, ini kasroh tegak tuh ya di bawah. Bihi, i-nya ada 2 karena bacanya panjang. Ya, lanjut. Yang ketiga doma terbalik. Ini namanya doma terbalik, dibacanya panjang. U-nya ada 2. Contohnya lahu. U-nya ada 2, lahu. Nah, seperti itu ya. Pengenalan tanda baca. Ada fathah tegak, kasroh tegak, domah terbalik. Apabila ada tanda seperti itu di Iqra atau di Al-Quran, dibacanya panjang. Oke, hari ini kita latihan ya, mencari contoh fathah tegak, kasroh tegak, dan domah terbalik. Ada di Iqra 5 halaman di Iqra 5 sebentar. Kegiatannya membuat contoh fathah tegak, kasroh tegak, dan domah terbalik. Nih contohnya ada di Iqra 5 halaman 26, 27, dan 28. Ini yang domah terbalik ya, atau ini ada semua nih tuh, kasroh tegak, domah terbalik. Kalau yang fathah tegak ada di Iqra
4. Nih ya, banyak tuh, ada di Iqra 4, ada di halaman 20. Tuh, di 19 juga ada fathah tegak, kasrah tegak ya. Cari di Iqra 4, fathah tegak, cari di Iqra 4 halaman 19 dan 20. Ya, banyak contohnya ya. Nanti tulis satu-satu. Tuh, di halaman 12 juga ada, halaman 10 juga ada. Ya, contohnya satu-satu tulis di buku tajwid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Tunjuknya baru dikeluarkan. Pas asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jarinya ditutup. Nah, lalu beri salam dulu dari tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nengok. Nah, berhenti di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nah, itu praktek sholat subuh. Kenapa kok Kak pas asyhadu alla ilaha illallahnya baru dikeluarkan tunjuknya? Iya, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, baru tunjuk. Kenapa Kak kok nggak pakai Sayyidina Ibrahim? Kalau Muhammad pakai Sayyidina, karena pemimpin kita itu Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad. Terus kalau Sayyidina Ibrahim, karena Ibrahim itu bukan pemimpin kita ya, karena kita ini pengikutnya Nabi Muhammad, jadi Sayyidina Muhammad. Kalau Ibrahim tidak usah pakai Sayyidina. Lalu salamnya, kok Kak assalamualaikum warahmatullahi doang Kak, nggak pakai wabarakatuh? Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu buat sholat jenazah ya. Kalau sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salamnya cukup assalamualaikum warahmatullahi. Oke, itu praktek sholat subuh. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.